Ya, si kembar Rihanna Rihani ini terus menjadi perbincangan di media. Selain menipu pembelian iPhone, ternyata keduanya ini juga dilaporkan atas dugaan penggelapan mobil rental. Benarkah kerugian yang diderita korban ini mencapai puluhan juta rupiah? Kita diskusi bersama Skolastika Sylvia. Udah tahu belum kasus ini? Dua saudara kembar lagi dalam pengejaran polisi karena diduga melakukan penipuan terhadap korbannya dan bahkan kerugian ini mencapai 35 miliar rupiah. Wah, gimana ya modusnya sampai kerugiannya bisa segini banyak? Kita diskusi. Rihanna Rihani, ini dia dua saudari kembar yang saat ini lagi viral, gak cuma di medsos, tapi juga masih dalam pengejaran polisi. Belum ketahuan di mana karena saat ini dugaannya keduanya melakukan tindak penipuan. Belum ketahuan keberadaannya saat ini. Tim Liputan 6 sempat mengecek rumah keduanya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Tapi nihil. Rumah ini ternyata status sewa sudah nggak ditinggali selama lebih dari 2 tahun. Ini udah nggak ada, keluarganya udah nggak ada, barang-barangnya jual di rumah. Terus akhirnya disita sama... Kan barang-barang kan masih ada, tiba-tiba Pak RW ngambilin barang-barangnya. Laporan korbannya udah di mana-mana. Polres Jakarta Selatan, Polres Tangerang Selatan, dan infonya juga akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Nah, terkini PPTK sudah memblokir 21 rekening milik keduanya. Tapi gimana dengan pelacakan oknumnya? Terkait dengan penipuan barang-barang elektronik jenis merek Apple, ya, kami dari Polres Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan merasa perkara tersebut dalam proses penyidikan. Ya, saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Penipuan jual beli iPhone, tapi kenapa ya kerugiannya sampai sefantastis itu? Nah, usut punya usut, korban ini kebanyakan adalah reseller. Jadi mereka beli dalam jumlah yang banyak dengan harga yang lebih murah untuk dijual lagi. Itu gue dari sepupu bini gue, Mas. Sepupu bini gue ninfoin bahwa ada jual iPhone, harganya lumayan sedikit ada gap lah dibanding harga toko. Iya. Mas. Iya. Nah, ke istri gue dulu pertama, bukan ke gue, ke istri gue. Ya kan. Nah, istri gue tertarik tuh, dia akhirnya sebelum dia jualan dia beli dulu tuh iPhone, Mas. Oh, buat pakai. Beli dulu itu handphone buat pakai sendiri, ya kan. Ikutin lah PO 2 minggu. Siap. Gitu. Dan benar keluar. Yang 2 minggu. Yang kita coba untuk menjual. Ya kan. Ya. Kita jual ternyata peminatnya banyak. Oke, kita ikutlah tuh lewat sepupu kita itu. Masuk PO 2 minggu. Ya kan? Jumlahnya keluar terus, Mas. Jumlah awalnya sih ya puluhan juta dulu, lama-lama ratusan juta gitu loh. Kita by step juga kok. Dan Mei 2021 sampai memasuki, itu transaksi itu lancar tuh sampai memasuki bulan November, Desember kalau nggak salah. Oh, 2021 masih? 2021. Lo kalau tahu itu pas peralihan iPhone 12 ke iPhone 13 itu baru mulai bermasalah. Udah mulai lama tuh keluarnya. Ya. Jadi 2 minggu jadi sebulan gitu. Ya. 3 minggu atau 4 minggu. Jadi keluarnya bulan November. Tapi udah keluar ya. Nah, itu udah mulai sedikit tuh, Mas. Kan gua pesen nih sekitar 20 unit yang 1 tera yang paling mahal ya pokoknya. Iya. iPhone. Ya kan? Nah, harusnya kan keluar bulan November. Tapi nggak keluar tuh. Ya kan? Ya.
Dan ternyata nggak cuma soal penipuan jual beli iPhone. Salah satu dari saudara kembar ini juga dilaporkan atas dugaan penipuan mobil rental. Singkatnya, Rihanna pertama kali menyewa mobil pada tahun 2018 lalu. Pembayaran sewa bulanan yang disepakati berjalan lancar sampai tersendat di tahun 2022 lalu. Ya, dia kan katanya kan mau dikembalikan mobil waktu tempo hari sebelum puasa, akhirnya mundur lagi sampai sebelum lebaran, sampai detik ini belum dikembalikan juga. Nah, si kendaraan pun juga tidak ada kembali sama saya sampai saat ini. Dari kasus ini kita belajar, penipuan dengan modus iming-iming harga murah ternyata gak cuma menipu atau menyasar konsumen personal, tapi juga bahkan pebisnis skala kecil. Produknya udah pasti yang high value, yang tinggi peminatnya di pasaran, iPhone. Atau sebelumnya kita ingat tiket Coldplay. Jadi bukan barang yang butuh pembeli, tapi pembeli nih yang butuh barangnya. Kata murah itu kan menunjukkan sesuatu yang bisa dibilang tidak umum ya, karena kita menganggap semuanya itu mungkin mahal gitu ya. Ketika ada murah, itu consideration konsumen itu langsung bisa ditarik gitu ya atensinya. Jadi kata murah ini memang secara natural itu bisa memicu minat konsumen. Tapi yang perlu mereka ketahui itu adalah benchmarknya gitu ya. Murah itu kita benchmark atau bandingkan dengan yang mana gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga aslinya tentu sangat jauh gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa membuat orang punya persepsi ini kayaknya orang yang menjual ini tuh punya misalnya akses yang eksklusif misalnya gitu ya. Atau istilahnya orang dalam mungkin ya yang bisa mendapatkan ini. Jadi itu asumsi yang muncul di masyarakat sehingga mereka merasa oke, ini mungkin sesuatu yang sah atau legal gitu misalnya seperti itu. Ibarat istilah ada uang, ada barang. Mau yang kualitasnya oke, pasti orisinil ya, harganya tentu nggak akan jauh beda sama harga yang ditawarkan di pasaran. Tapi mau yang harganya miring dan kualitasnya nomor 1. Nah, siap-siap janjian ada udang di balik batu. Nah, ini nih yang perlu kita waspadai, nanti ujung-ujungnya bukan untung, tapi malah buntung. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.